Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Pinanggian, berjumpa kembali di channel ini teman-teman. Rahayu, 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 kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah, amin kepada saudara-saudari dimanapun berada ya. Kembali kutip-kutip kisah Wali Songo teman. Kemarin kita kutip sudah sampai part 6 kisah Sunan Gunung Jati ya. Nah, sekarang kita kutip dari kisah Wali Songo yang sini ditulis Ahmad Sodikin, penerbit Putra Bintoro. Oke, kenapa saya kutip dari buku ini yang diterbitkan oleh Putra Bintoro? Itu perbedaan dengan Wikipedia, di sini lebih tulisannya lebih banyak, jadi mungkin akan lebih menarik kita baca teman. Dan kita cocokkan nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim, sama dengan yang di situ. Lalu beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati dan merupakan adik Raden Makdum Ibrahim. Jadi tertulis kesamaan. Jadi bismillah, semoga kita bisa petik manfaatnya untuk kita semua, bermanfaat sebagai suri teladan ya teman-teman. Oke, sangat menarik ini kisah para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati dan merupakan adik Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang begitu. Ini adik dari Sunan Bonang teman. Sunan Derajat itu adiknya Sunan Bonang. Raden Kosim atau Sunan Derajat yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah barat Gresik, yaitu daerah kosong dari ulama antara Tuban dan Gresik begitu. Sunan Derajat di sini ya, Raden mulai perjalanannya, beliau seorang Raden ya, di sini tertulis, dengan naik perahu dari Gresik sesudah singgah di tempat Sunan Giri. Dalam perjalanan ke barat itu, perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak yang besar sehingga menabrak karang dan hancur. Hampir saja Raden Kosim atau Sunan Derajat kehilangan jiwa, tapi bila Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menentukan ajal seseorang, bagaimanapun hebatnya kecelakaan pasti dia akan selamat. Demikian pula halnya dengan Raden Kosim atau Sunan Derajat ini. Jadi ada sebab musabab kisah seperti ini, terjadi tragedi, tapi semua Tuhan yang Maha mengatur ya teman. Seorang wali juga dapat ujian begitu. Secara kebetulan seekor ikan besar yaitu ikan talang datang kepadanya dengan menunggang punggung ikan tersebut. Raden Kosim dapat selamat hingga ke tepi pantai. Oh, saya nggak tahu nih ikan talang, mungkin saudara-saudariku mungkin pernah tahu yang namanya ikan talang. Ini ditumpaki begitu, menunggang ikan talang. Raden Kosim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu. Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang. Wah, ini kisahnya menarik ini. Kepada ikan talang yang dengan lantarannya dia selamat. Untuk itu beliau telah berpesan kepada anak turunannya agar jangan sampai makan daging ikan talang. Oke, bila mungkin lumba-lumba apa ya teman ya, saya nggak tahu ini. Bila pesan ini dilanggar akan mengakibatkan bencana, yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya lagi. Jadi pesan beliau begitu. Ikan talang itu membawa Raden Kosim hingga ke tepi pantai yang termasuk wilayah desa Jelag, sekarang termasuk wilayah desa Banjarwati, kecamatan Paciran. Di tempat itu Raden Kosim disebut masyarakat setempat dengan antusias, disambut maksudnya. Lebih-lebih setelah mereka tahu bahwa Raden Kosim adalah putra Sunan Ampel, seorang wali besar dan masih terhitung kerabat keraton Majapahit. Oke, masyarakat menyambut antusias ya di desa itu. Di desa Jelang itu Raden Kosim mendirikan pesantren. Karena caranya menyiarkan agama Islam yang unik, maka banyaklah orang yang datang berguru kepadanya. Nah, keunikannya seperti apa ya, nanti kita terus baca teman. Raden Kosim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri. Aliran putih tersebut juga ini aliran putih. Artinya dalam berdakwah penyebaran agama Islam, beliau menganut jalan lurus, jalan yang tidak berliku-liku. Agama harus diamalkan dengan lurus dan benar sesuai dengan ajaran Nabi. Tidak boleh dicampur baur dengan adat dan kepercayaan lama. Oh, jadi ini masih berbeda dengan
wali yang lain ya, nggak apa-apa. Nanti kita simak lagi kita ulas-ulas nih. Jadi meski demikian beliau juga mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah. Oke, tetap kesenian rakyat juga dipakai ya, budaya. Di dalam museum yang terletak di sebelah timur makamnya terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa. Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat kepada kesenian Jawa. Jadi kalau Jawa menurut saya itu banyak sekali kesenian-kesenian ya, yang nenek moyang itu mewariskan dari pertama sedikit berkomentar ini dari seni angguk, seni sintren, hanya tarian-tarian mungkin dari India sana, lalu menjadi sinden, lalu bergabung menjadi seni ketoprak, lalu ringkas lagi wayang orang, lalu menjadi wayang. Jadi banyak aplikasi seni kesenian itu. Oke, lanjut. Di antara ajaran beliau yang terkenal adalah sebagai berikut. Ini bahasa Jawa teman. Menehno teken marang wong wuto. Nanti saya terjemahkan di sini ada. Menehno mangan marang wong kang luwe, menehno busono marang wong kang wudo, menehno ngiyup marang wong kang kudanan. Artinya teman, berilah tongkat kepada orang yang buta. Pertolongan ya. Berilah makan kepada orang yang kelaparan. Berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Oke. Adapun maksudnya adalah sebagai berikut. Berilah petunjuk kepada orang bodoh atau buta. Sejahterakanlah kehidupan rakyat yang miskin atau kurang makan. Ajarkanlah budi pekerti, etika, adab, etika ya. Karena ilmu itu harus ada etika atau adab pengertian begitu. Kepada orang yang tidak tahu malu atau belum punya peradaban tinggi. Oke, jadi etika adalah peradaban teman. Kembali lagi, anggah unggu, budi pekerti adalah adab. Oke. Berilah perlindungan kepada orang-orang yang menderita atau ditimpa bencana. Ajaran ini sangat simpel. Siapapun dapat mengamalkan sesuai dengan tingkat dan kemampuan masing-masing. Bahkan pemeluk agama lain pun tidak berkeberatan untuk mengamalkannya. Ya, semua agama mengajarkan hal-hal kebagusan ya. Tapi kita bahas kisah wali ini adalah Islamisasi mayoritas kita, jadi perkembangan zamannya kita tengok lagi. Di samping terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa dermawan dan sosial, beliau juga dikenal sebagai anggota Wali Songo yang turut serta mendukung dinasti Demak dan ikut pula mendirikan Masjid Demak. Oke. Simbol kebesaran umat Islam pada waktu itu yaitu di Masjid Demak itu ya. Di bidang kesenian itu untuk dakwah, di samping terkenal sebagai ahli ukir. Ternyata beliau ahli ukir, teman. Beliau juga pertama kali yang menciptakan gending pangkur. Hingga sekarang gending tersebut masih disukai rakyat Jawa. Sunan Derajat, demikian gelar Raden Kosim. Nah, Sunan Derajat diberikan kepadanya karena beliau bertempat tinggal di sebuah bukit yang tinggi, seakan melambangkan tingkat ilmunya yang tinggi, derajat keilmuan ya, tapi harus diwadai dengan adab dan budi pekerti. Oke, etika begitu, yaitu tingkat atau derajat para ulama mukarobin, ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tak jauh dari makam beliau telah dibangun museum yang menyimpan beberapa peninggalan di zaman Wali Songo, khususnya peninggalan beliau di bidang kesenian. Oke teman, kisahnya sangat menarik ya. Semoga bermanfaat. Jadi mungkin yang dimaksud beliau ajaran lurus adalah jadi tetap menghargai alam, terus kesenian-kesenian tetap dipakai untuk beliau berdakwah juga, memakai juga. Jadi mungkin ketauhidan pada keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, lebih kurangnya seperti itu. Jadi keyakinannya karena masing-masing wali itu mempunyai ajaran caranya sendiri-sendiri. Semoga kita bisa memetik hikmah dan manfaat bermakna untuk kita semua, lebih memupuk keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih saudara-saudari dimanapun berada. Salam santun,
Apabila ada salah-salah ucap bahasa, mohon maaf dan tidak bermaksud menyudutkan pihak atau golongan manapun. Rahayu, 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 kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.